Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Sebab pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan terbesar untuk kita bisa menjalani hidup hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan di tengah-tengah suasana atau kondisi ketidakpastian seperti ini, hanya Tuhanlah yang sanggup menguatkan iman kita. Karena ketika iman kuat, harapan akan timbul. Dan ketika harapan timbul, maka keberanian untuk menghadapi kesulitan meningkat. Karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Kita ada Tuhan yang sungguh indah tiada taranya. Kita ada Tuhan yang menakjubkan. Kita ada Tuhan yang ajaib untuk dimengerti. Bahkan lebih dari semua yang ada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Kita mau menyembah Tuhan dan katakan dengan sungguh, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan menaikkan syukur kita atas semua kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan juga kita datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Dan dengan penuh penyesalan dan rasa malu, kita datang memohon pengampunan dari Tuhan. Sehingga pagi ini kita benar-benar layak masuk hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Secara pribadi kita datang untuk bersyukur dan memohon pengampunan dosa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini sungguh kami datang menaikkan segala ucapan syukur kami atas semua yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu yang sempurna, berkat yang melimpah, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus sudah kami nikmati sepanjang minggu ini. Pada kesempatan ini juga kami datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami sudah berbuat dosa di hadapan-Mu, kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua, kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ada banyak masalah dan persoalan yang dihadapi keluarga dan bangsa kita saat ini. Dan jujur ini membuat kita semua takut. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak punya masalah, tetapi orang yang kuat adalah orang yang tetap memandang Tuhan dan bisa melewati setiap masalah dan persoalan. Percayalah, terkadang nasihat dari Tuhan ditujukan kepada kita dengan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Satu hal kita harus tetap ingat, Bapa tetap mengasihi kita. Bapa tetap mengajar kita melewati setiap badai langit biru. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita dan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Mari kita naikkan pujian Bapa yang mengasihiku.
mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 410,
tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, tiang awan, tiang api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami ingin mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, berkatilah kami, biarlah kami boleh mengarahkan hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami, biarlah tertuju kepada firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan boleh memberkati kehidupan rohani kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masih beribadah secara online. Tidak terasa sudah 1 bulan kita tidak bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa dan terus berdoa agar masalah ini cepat selesai dan kita dapat beribadah secara konvensional. Cukup lama kita tidak berjumpa di gereja. Dan saya percaya kita merindukan untuk dapat bertemu di gereja, dapat bersekutu, dapat beribadah, dapat berdoa. Di gereja kita bisa berbagi pengalaman, berbagi kesaksian. Ada banyak cerita-cerita yang mungkin akan kita bagikan, dan cerita-cerita seru, suka duka selama kita stay at home. Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang menceritakan pengalaman Daud dan bagaimana Daud menyikapinya. Kita punya pengalaman yang sama dengan Daud, tapi mungkin narasinya berbeda. Prinsip penyelesaian kita belajar dari Daud. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama, terambil dari Mazmur 56 ayat 4-5. Mazmur 56 ayat 4-5. Saya akan membacanya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bagian ini dapat kita temukan dalam 1 Samuel 21 ayat 10-15. Di mana mengkisahkan tentang pelarian Daud dari kejaran Saul. Daud masuk ke daerah Filistin dengan tujuan menghindar dari kejaran Saul. Tapi di daerah Filistin ini Daud ketangkap. Ibaratnya Daud lari dari kejaran singa masuk ke kandang harimau. Waktu Daud ditangkap di Gat, 1 Samuel 21 ayat 11, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 1 Samuel 21 ayat 12, Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sama sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Dalam teks Mazmur 56 ayat 4 dan 5, kita menemukan
Daud mengalami ketakutan. Tapi pada akhirnya Daud tidak takut. Dia menjadi berani. Daud tidak memberikan ruang ketakutan untuk menguasai bahkan menjajah Daud. Daud tidak memberikan kesempatan kepada ketakutan untuk menguasai Daud berkepanjangan. Daud tidak memberikan kesempatan kepada ketakutan menjadi ketakutan yang permanen atau ketakutan yang kronis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa ketakutan yang sering terjadi dan bisa diatasi. Diatasi dengan ilmu pengetahuan atau teknologi. Di udara kita kenal ada hampa udara. Sering terjadi turbulensi. Pesawat mengalami goncangan, benturan, membuat para penumpang menjadi takut. Di langit selalu terjadi awan yang gelap yang menimbulkan petir dan halilintar. Suasana yang mencekam ini bisa membuat para penumpang menjadi takut. Semua ini beresiko bagi pesawat dan penumpang. Oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, dibuatlah pesawat yang dengan sayap dirancang untuk menghadapi goncangan. Pesawat tidak pernah berhenti mengudara ketika langit gelap, terjadi petir dan halilintar. Pesawat sudah dirancang untuk menghadapi situasi keadaan semacam itu. Ada ketakutan yang bisa diatasi oleh sumber daya kita, sehingga kita bebas dari ketakutan. Ada seorang mengancam kita, membuat kita takut, cemas. Kita bisa lapor polisi untuk mengatasi masalah ini. Karena polisi punya sumber daya, kemampuan untuk menangani hal ini. Ada orang yang harus operasi besar, tapi dia takut, tidak mau operasi. Ternyata ketakutan itu karena tidak punya sumber daya keuangan. Bisa jadi dia takut untuk operasi karena kurang percaya dengan kapasitas dan kemampuan dokter. Sebaliknya, dia berani dan siap dioperasi kalau dia memiliki sumber daya keuangan. Dia percaya akan kapasitas dan kemampuan dokter. Ada ketakutan karena fobia. Mungkin dia fobia dengan eskalator atau lift. Ini harus dilatih untuk menghadapinya. Kalau kita menghindar, kita akan menjadi kesulitan dan menderita ketika kita masuk ke sebuah gedung yang tidak punya anak tangga. Gedung itu akan menjadi angker atau seram bagi kita. Ada ketakutan yang sumber daya kita tidak bisa mengatasinya. Itulah yang dialami oleh Daud. Daud dengan jujur berkata, dia takut. Dan bisa mengatasi ketakutan ini hanya dengan percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang dibuat oleh Daud sehingga dia berkata, dia tidak takut lagi. Ketakutan itu manusiawi. Tapi ketakutan itu tidak bisa diatasi. Bisa menjadi ketakutan permanen. Menjadi kronis. Atau monster ketakutan yang merusak kesehatan fisik. Mengalami disfungsi kekebalan tubuh. Imun tubuh menurun, gangguan siklus tidur, bahkan kesulitan bernafas bisa berubah menjadi asma, sakit kepala bisa menjadi migrain, kesehatan emosional terganggu, tidak memiliki perasaan cinta, bawaannya marah, benci, pikiran terganggu, tidak dapat tenang. Kemarin viral, seorang bapak menampar seorang suster karena diminta untuk memakai masker. Menurut kesaksiannya, karena saat itu dia sedang takut menghadapi sakit anaknya, sehingga dia melakukan tindakan emosional
Kesehatan lingkungan akan terganggu. Dia merasa tidak aman di tempat tinggal. Dia tidak menemukan tempat yang aman. Bisa jadi rumahnya tidak memberikan rasa aman. Ketakutan menjadi permanen, kronis, menjadi monster ketakutan akan mengganggu spiritual kita. Kita bisa menjadi kepahitan kepada Tuhan. Kita mungkin bingung, marah sama Tuhan. Kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita mengalami keputusasaan terhadap hilangnya spiritual. Tidak peduli dengan kehidupan rohani. Sekali lagi saya mau katakan, ketakutan itu manusiawi. Tapi kalau ketakutan itu menjadi permanen, menjadi ketakutan yang kronis, ini adalah ketakutan yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam Yeremia 1 ayat 17. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan takut kepada mereka, supaya engkau jangan kubuat lebih takut lagi kalau berhadapan dengan mereka. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu, kita harus mengendalikan ketakutan. Dan ketakutan itu harus menjadi energi positif bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ke tema kita, mengendalikan ketakutan. Kata mengendalikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menguasai kendali, memegang pimpinan, mengekang. Sinonim dari mengendalikan, mengatasi, menguasai, mengelola, mengontrol. Sedangkan arti ketakutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selalu merasa takut, sangat takut. Takut dalam bahasa Ibrani yaitu yare, diterjemahkan takut, yang mengandung pengertian ketakutan, gemetar, merasa akan terjadi sesuatu. Bahkan dalam teks yang kita baca adalah ketakutan yang bersifat absolut. Artinya Daud memang harus takut, mutlak untuk takut, bukan pura-pura takut. Daud tidak bisa berpura-pura takut karena dia seorang diri ditangkap di daerah musuh. Jadi dapat disimpulkan mengendalikan ketakutan, yaitu kita dapat mengatasi, menguasai, mengelola, dan mengontrol ketakutan yang besar yang bersifat absolut dengan tujuan agar ketakutan ini tidak menjadi ketakutan yang permanen, menjadi ketakutan yang kronis, atau menjadi monster ketakutan. Karena ketakutan ini bisa membunuh semangat kita, optimisme kita, membuat kita hilang harapan, tidak move on, tidak bergairah. Tujuan kita mengendalikan ketakutan agar ketakutan yang alamiah, yang manusiawi ini menjadi energi yang positif untuk mendorong kita menyerahkan setiap persoalan kepada Tuhan, mendorong kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, mendorong kita untuk terus mau berlindung kepada Tuhan. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 56 ayat 4, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu." Terjemahan King James, "Setiap kali saya takut,
saya akan percaya kepada Tuhan. Terjemahan bebas dari bahasa asli. Kapanpun saya takut, saya dalam kamu akan percaya. Kita menemukan bahwa ketakutan itu selalu mewarnai kehidupan kita. Dan akan sering kita alami ketakutan. Dimanapun kita berada, kita yang sudah makan asam garam atau syarat dengan pengalaman, tetap akan mengalami ketakutan. Pengalaman ketakutan biasanya berbeda-beda, intensitas yang berbeda, dengan tingkatan kesulitan yang berbeda. Kita juga menemukan komitmen yang kuat dari Daud untuk percaya kepada Tuhan dikala ia takut. Dan ini menjadi prinsip hidupnya. Ini menjadi pandangan hidupnya. Ini menjadi falsafah hidupnya. Ketika dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Daud tidak mau membiarkan ketakutan itu menjadi permanen, menjadi kronis, atau menjadi monster ketakutan yang membunuh Daud secara perlahan-lahan. Daud tidak memberikan suplai darah untuk ketakutan bertumbuh dan hidup, serta berkembang dalam diri Daud, dalam pikiran Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi perenungan buat kita, yaitu bagaimana cara kita mengendalikan ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang dilakukan oleh Daud untuk mengendalikan ketakutan, percaya kepada pribadi Tuhan. Bapak Ibu, satu waktu Joan, finalis Indonesian Idol, pernah bercerita punya pengalaman yang lucu. Joan, kelemahannya dia tidak bisa menghafal lagu. Setiap ikut lomba dia selalu ditolong ibunya. Ibunya punya kemampuan bisa mengingat lagu. Kalau Joan ikut lomba, pasti mamanya berada di depan untuk mengeja setiap lagu yang dinyanyikan oleh Joan. Satu waktu Joan mengikuti lomba, dan ketika dia sudah berada di depan untuk bernyanyi, dia lihat ibunya tidak ada. Dia berkata, mati sudah. Ya ampun, mamaku tidak ada. Karena dia sangat berharap bantuan ibunya. Ibunya tidak ada. Akhirnya dia bernyanyi belepotan karena tidak menghafal lirik lagu. Selesai lomba, Joan bilang sama mamanya, tadi mama tidak ada. Joan lupa liriknya. Dan Joan bertanya, kenapa mama tidak ada di depan? Oh, waktu kamu naik panggung, mama ada pergi ke toilet. Sekian tahun berlalu, Joan bertanya kepada mamanya tentang peristiwa dia lupa lirik itu. Mamanya bilang ke Joan, sebenarnya mama bohong sama kamu. Mama tidak ke toilet. Joan timpali, ih, mama ini tega kali sama Joan. Mamanya bilang, bukan tega sama kamu nak. Masalahnya mama juga lupa liriknya. Bapak Ibu, cerita ini mengindikasikan bahwa manusia yang kelihatannya sempurna punya kelebihan. Satu waktu dia memperlihatkan bahwa dia punya keterbatasan. Orang bisa menunjukkan tentang keunggulan. Satu waktu ternyata dia punya kekurangan. Ada orang mengakui punya kapasitas dan kapabilitas, tapi satu waktu dia akan menunjukkan bahwa dia tidak ada apa-apanya. Satu waktu dia letoi. Kita mungkin dikelilingi oleh banyak sumber daya, tapi satu waktu sumber daya kita itu angkat tangan, menyerah, mungkin lempar handuk, tanda menyerah. Bapak Ibu, jangan kita menaruh percaya kepada sumber daya kita. Fasilitas yang kita miliki, potensi, kemampuan, harta kekayaan kita, satu waktu tidak dapat diandalkan. Bisa jadi barang basi, barang rongsokan. Beda dengan Allah kita. Beda dengan Tuhan kita.
Yesus yang kita imani. Ketika pemazmur berkata, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu." Setiap kali saya takut, saya akan percaya kepadamu. Kapanpun saya takut, saya di dalam kamu akan percaya. Bicara tentang pemazmur, percaya tentang kemahakuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan dapat diandalkan. Berbicara tentang kehebatan Tuhan yang luar biasa. Integritas Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi. Ketika kita percaya kepada Allah sebagai pelindung, penyelamat, dan kekuatan kita, sesuatu yang masuk akal dan rasional. Karena dia pribadi yang tidak bisa disejajarkan dan disamakan dengan apapun. Pemazmur berkata, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Aku tidak takut." Pemazmur ketika dalam ketakutan dia percaya kepada Tuhan. Pemazmur mengalihkan fokus kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada ketakutan atau orang-orang yang mengancamnya. Karena fokus kepada hal itu akan mendatangkan ketakutan permanen atau ketakutan kronis, menjadi monster ketakutan yang pada akhirnya menghancurkan kehidupan fisik, emosi, lingkungan spiritual. Pemazmur mau katakan bahwa Tuhan itu sanggup dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Daud. Seterdesak sekalipun, serumit apapun, atau situasi yang paling berbahaya dan beresiko, Tuhan sanggup mengatasi semua itu. Daud memanfaatkan momentum ketakutan ini menjadi energi positif untuk mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Karena tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Ketakutan tidak menolong kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat profil Daud, pribadi yang luar biasa. Kakaknya Daud mengakui bahwa Daud seorang pemberani. Daud bersaksi kepada Saul bahwa dia mengejar dan menangkap serta membunuh singa dan beruang dengan tangan kosong. Daud berani duel dengan Goliat sekalipun perbandingan mereka tidak seimbang. Tapi Daud tidak takut menghadapi Goliat. Dalam Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya, aku tidak takut. Untuk mengandalkan, untuk mengontrol, untuk mengelola, untuk menguasai ketakutan adalah percaya kepada pribadi yang punya sumber daya. Pribadi yang punya kapasitas. Pribadi yang unggul. Dan tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, oleh apapun. Yaitu mengandalkan Tuhan. Kata percaya, batas, artinya mempercayai. Asal katanya itu pantas. Kata ini selalu diterjemahkan percaya, menaruh percaya, percaya diri. Daud katakan bahwa Allah yang pantas untuk percaya. Di dalam diri Allah kita menemukan perlindungan yang kuat, perlindungan yang tepat, perlindungan yang sempurna. Dan ketika pemazmur menemukan sumber daya pada diri Allah, membuat pemazmur percaya diri, tidak lagi takut, menjadi berani, menjadi yakin. Akibatnya dia dapat berpikir dengan baik. Dia bisa membuat strategi untuk supaya dia lolos dari tangkapan musuh. Kita menemukan bahwa Daud begitu jujur dengan ketakutan yang dialami. Daud bukan pribadi pembual yang mengatakan tidak pernah takut.
Takut sesuatu yang wajar. Daud tidak membiarkan ketakutan memenuhi seluruh pikirannya. Dia tidak memberikan ruang ketakutan menguasainya. Ketika ketakutan menghinggapi Daud, Daud percaya kepada Tuhan. Dan Daud mulai beradaptasi dengan keadaan, menguasai keadaan. Bapak Ibu, ada banyak hal yang membuat kita begitu takut. Bahkan sumber daya, uang, jabatan, kedudukan, nama besar kita, potensi dan kemampuan kita tidak dapat memproteksi kita, memberikan rasa aman yang prima, rasa aman yang maksimal. Bahkan ketika kita berhadapan dengan situasi atau keadaan yang sulit, semua yang melekat pada diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kita belajar dari seorang yang bernama Steve Jobs. Seorang yang ambisius, pekerja keras, kemauan keras untuk mendapatkan dan mencapai apa yang diharapkan. 20 tahun ia mengembangkan perusahaan Apple. Kemudian berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja bagi 4.000 karyawan. Berpenghasilan $2 miliar. Brand Apple yang cukup terkenal dan berpengaruh dan sangat disegani karena memproduk iPod, iPhone. Dia hidup dalam kelimpahan dan kemewahan serta keberhasilan. Dalam keadaan sekarat, baru dia menyadari semua itu sia-sia. Dia berkata, dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan. Berkat kehidupanku, kekayaan, nama, kedudukan, semua itu tidak ada artinya sekarang. Dia mengerti, asal memiliki harta secukupnya, buat diri digunakan sudah cukup. Mengejar kekayaan bagaikan monster yang mengerikan, itu semua sia-sia. Sumber daya, kapasitas, kapabilitas, nama besar tidak menolong dia ketika dia divonis kanker pankreas dan hidupnya tinggal beberapa bulan saja. Bapak Ibu, mengingatkan kita, satu waktu Tuhan akan interupsi setiap perjalanan kita. Dia interupsi kita yang sudah mencondongkan hati kita kepada berkat, bukan lagi kepada sumber berkat. Mari condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan interupsi perjalanan hidup kita. Dia mau ingatkan kita bahwa kita sudah menyimpang darinya. Tuhan interupsi karya kita, keberhasilan kita. Dia mau mengingatkan kita harus kembali kepada Tuhan. Jangan kita habiskan banyak waktu dengan hal-hal yang bersifat sementara. Corona Tuhan izinkan terjadi supaya Tuhan interupsi semua hal yang ada dalam hidup kita untuk kita memandang kepadanya. Hari ini ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Bahkan menjadi cemas oleh karena kita tidak bisa menolak hal-hal yang membuat kita takut. Kita juga tidak bisa melawan kepada hal-hal yang membuat kita takut. Kita takut tentang bagaimana nasib kita ke depan. Bagaimana rumah tangga saya. Bagaimana anak-anak saya, pertumbuhannya, studinya, kuliahnya, pekerjaannya, jodohnya. Mungkin kita takut apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai. Sekarang semua orang seantero dunia sedang mengalami ketakutan dan kecemasan. Kita takut kalau COVID-19 tidak segera berakhir, akan menimbulkan banyak hal. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dengan pekerjaan saya.
Mungkin ke depan daya beli menurun, ke depan terjadi badai ekonomi, krisis ekonomi, gejolak sosial, kejahatan yang meningkat. Sulit kita bayangkan. Tapi sekali lagi kita belajar dari Daud. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Yesus lebih besar dari corona. Yesus lebih besar dari setiap masalah. Waktu COVID-19 menyerang Wuhan akhir 2019 sampai awal 2020, kita mungkin biasa-biasa saja. Masih cipika sana, cipika sini, berjabat tangan. Kita tenang, santai. Virus ini menyebar ke beberapa negara. Indonesia diumumkan positif tanggal 2 Maret. Ketakutan kita mulai meningkat. Pertengahan Maret kota Sorong 2 orang positif. Ketakutan kita mulai memuncak. Saya percaya kita semua mengalami yang namanya takut. Karena virus ini mematikan. Sampai hari Kamis yang lalu, saya membaca berita online, sudah 446 orang sembuh dari COVID. 469 orang meninggal karena COVID. Sampai hari ini, hari Minggu tanggal 19, mungkin terus meningkat. Bapak Ibu, sudah sebulan lebih kita mengikuti perkembangan berita yang ada di WA, berita online. Semua berita penuh dengan COVID-19. Kita sudah menjadi muak. Ada yang mendatangkan pengetahuan, ada yang hoax, ada yang membuat kita putus asa. Semua berita yang masuk selalu berkaitan dengan COVID-19. TikTok ada kaitannya dengan COVID-19. Berita tentang orang meninggal selalu ada hubungannya dengan COVID-19, sehingga orang terbatas menghadiri pemakaman. Saya berharap kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, berdoa, bersekutu di dalam keluarga, membuat kita terus beradaptasi untuk tidak lagi takut, cemas dengan COVID-19. Bukan berarti kita tidak lagi mengikuti protap yang dikeluarkan oleh pemerintah dan WHO. Kita harus taat, tunduk kepada protap yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan WHO. Bapak Ibu, virus corona berbahaya. Tidak terlihat. Bekerjanya dengan senyap. 2 minggu dulu baru ketahuan. Selama 2 minggu, orang-orang menanti. Mereka disebut ODP, PDP. Sekarang ada istilah baru, OTG, orang tanpa gejala. Mari dengan jujur kita berkata kepada Tuhan, saya takut menghadapi situasi ini. Tapi pada saat yang sama, saya percaya kepada Tuhan. Dan ketika saya percaya kepada Tuhan, kita mulai beradaptasi untuk tidak takut lagi. Kita harus melawan COVID-19. Dan kita harus berbalik untuk mengintimidasi COVID-19. Melawan COVID-19 dengan stay at home, jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, jaga hati agar tenang, sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita melihat COVID dengan cara yang baru agar tidak stres dan takut. COVID-19 menjadi guru yang baik buat kita.
Dia memaksa kita untuk serius dan memperhatikan kebersihan diri. Selalu cuci tangan. Makan makanan yang selalu menaikkan imun tubuh. Hanya COVID yang bisa membuat itu. Dan kita tidak bisa membantah dan melawannya. COVID-19 membuat dunia lebih baik lewat stay at home, lockdown. Para ahli mengatakan udara makin bersih. Kebisingan berkurang sehingga para ahli bisa memantau getaran bumi. Waktu transportasi dibatasi, tidak ada seorang pun yang menggugat ke pengadilan. COVID-19 membuat orang makin kreatif. Masker barang langka. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu mulai pandai menjahit, membuat kaos kaki menjadi masker, celana pendek, kain ditaruh karet, bisa dibuat menjadi masker. Tempat cuci tangan ada yang unik. Dan kalau ini masih berlangsung lama, saya percaya ibu-ibu akan kreatif. Menjadi tukang pangkas bagi bapak-bapak dan anak laki-lakinya. Mereka rambutnya sudah pada gondrong. COVID-19 ada selera humor juga. Dulu semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang bersatu kita mati, berjauhan kita hidup. Waktu kita bersin, kita dipuji-puji. Di tanah Batak kalau bersin, orang akan teriak horas. Di tempat lain kalau kita bersin, orang teriak panjang umur. Di luar negeri orang berkata bless you. Sekarang coba kita bersin, orang lari tabongkar. Orang marah-marah. Orang berkata lu jangan bawa-bawa corona sama kita. Bukan hanya kita yang berjauhan. Sekarang kancing baju juga ikut berjauhan. Karena di rumah kita banyak makan. COVID-19 mengajarkan kepada orang untuk peduli dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain. Memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Seorang polisi dengan tulus membantu pemakaman korban COVID. Dia mendapat ganjaran hadiah dari Kapolri, telepon langsung, dan dia didorong untuk mengikuti pendidikan tanpa tes. Bapak Ibu, ini kesempatan kita peduli, menunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Dan COVID-19 menyadarkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Banyak orang berlutut di setiap tempat, merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Banyak orang mulai menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita punya tidak ada artinya. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini membawa kita untuk kita harus percaya kepada pribadi Allah yang Maha Tinggi itu. Bapak Ibu, bagian yang kedua, untuk dapat mengendalikan ketakutan, percaya kepada perkataan, percaya kepada ucapannya, sabdanya, percaya kepada firman-Nya. Kepada Allah firman-Nya kupuji, aku tidak takut lagi. Terjemahan bebas, di dalam Allah saya akan memuji kata-katanya dalam Allah. Kata memuji menggunakan kata halal. Artinya membanggakan, merayakan, dan memuji. Mendorong pemazmur untuk membanggakan akan kata-kata Allah. Mendorong pemazmur untuk memuji kata-kata Allah. Memuji firman Allah. Bapak Ibu, pemazmur dalam mengendalikan ketakutan, dia sungguh-sungguh percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dia memegang kebenaran firman Tuhan.
dia terus berharap kepada kekuatan firman Tuhan itu. Pemazmur dalam masa sukar memegang firman Tuhan. Dalam ketakutan, pemazmur tetap ingat akan firman Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang yang mengalami ketakutan terhadap penyakit, lebih percaya kepada apa kata dukun, sekalipun tidak logis, tidak masuk akal. Tapi mereka mau menuruti dan mau melakukannya. Ada seorang ibu karena takut suaminya meninggalkan dia pergi ke dukun. Dukun bilang syaratnya ibu harus menyediakan 5 helai kumis harimau. Kalau ibu tidak punya, saya punya dan ibu harus beli. Ya, mereka mengupayakan untuk memenuhi itu. Seorang ibu takut anaknya tidak sembuh-sembuh dan mengancam keselamatan anaknya. Ia pergi ke dukun dan dukun bilang, ibu harus menyediakan ayam 2 ekor yang bulunya putih dan hitam. Setelah ritual ayam itu diberikan kepada dukun, dan dukun dia potong untuk dimakan. Bapak Ibu, waktu menghadapi wabah ini, kebenaran firman Tuhan harus kita pegang. Ada banyak berita yang membuat kita takut, menggetarkan hati. Mungkin juga ada berita-berita hoax, tapi kita harus tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kata-kata yang diucapkan, yang tertulis di dalam firman, di dalam Alkitab, itu harus menjadi pegangan kita, menjadi penuntun kita, menjadi nasihat bagi kita. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan inilah yang harus kita pegang, kita percaya bahwa Allah membela kita, Allah menolong kita. Yang berikut Bapak Ibu, kita bersyukur apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14a. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita bersyukur bahwa Yesus Sang Logos itu telah menjadi manusia. Dia ingin merasakan apa yang kita alami. Ia tahu tentang ketakutan kita. Dia tahu tentang apa yang kita hadapi. Dan Dia ada di antara kita. Dia akan terus mendukung kita. Dia akan memegang kita. Allah Immanuel, Dia beserta dengan kita. Kita bersyukur beberapa hari yang lalu kita boleh merayakan hari kemenangan. Kita merayakan Paskah. Bahkan Paskah tahun 2020, Paskah yang spesial. Kita menjadi bagian dari sejarah dunia ini, di mana
pasca kita seperti orang Israel. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan membawa orang Israel untuk stay at home. Semua lockdown di rumah. Kita juga merayakan Paskah tahun 2020. Kita merayakan di rumah. Sorak-sorak kemenangan kita dengungkan di rumah kita masing-masing. Kita percaya Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia yang ada bersama-sama dengan kita akan menolong kita, akan memberkati kita sepanjang tahun 2020. Ada orang-orang yang berkata, aku benar-benar membencimu tahun 2020. Bisakah kita menyudahi 2020 lalu memulainya kembali? Bagi orang percaya, kita harus menjalani tahun 2020 sampai pada akhirnya. Kita yakin firman Tuhan, dia akan menjadi pembela atas hidup kita. Dia akan menolong kita. Di tahun 2020 Tuhan akan memperlihatkan kehebatannya. Bahwa Tuhan lebih kuat dari virus corona. Dan dia akan terus memberkati kita. Bapak Ibu, cara terbaik mengendalikan ketakutan kita. Mari kita percaya kepada pribadi Allah. Pribadi yang hebat, pribadi yang besar, pribadi yang punya sumber daya. Mari kita percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya itu ya dan amin. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Daud. Dia mengalami ketakutan yang besar, yang dalam. Bahkan sumber daya yang dia punya tidak mampu untuk menolongnya. Dan dia boleh percaya sungguh kepada Engkau. Dan akhirnya dia boleh mengalami kemenangan. Ketakutan tidak menguasainya. Tuhan Yesus, kami sering mengalami ketakutan dalam menghadapi banyak hal. Dan biarlah ketakutan kami tidak menjadi permanen, tidak menjadi kronis, bahkan menjadi monster ketakutan. Tapi di saat kami takut, dan ketika hari ini kami takut, biarlah kami percaya kepada Engkau. Kami tidak takut lagi. Biarlah pribadi-Mu, pribadi yang berkuasa, pribadi yang dahsyat, pribadi yang memiliki sumber daya, itulah yang terus menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu, melalui Alkitab, biarlah itu menjadi pegangan bagi kami. Dan kami juga bersyukur firman itu telah menjadi manusia yang datang kepada kami, yang terus menopang kami, menguatkan kami. Biarlah kami terus kuat dalam menjalani hidup ini. Sekalipun ada bahaya, ada ancaman, ada masalah yang bisa membuat kami takut, biarlah kami terus percaya kepadamu Tuhan. Terus memuji akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini hamba mau berdoa
untuk situasi yang sedang kami hadapi, yaitu virus corona yang sedang melanda dunia, Indonesia, dan kota kami. Kami mau berdoa, kiranya Engkau menolong para medis yang sedang berjuang untuk memulihkan keadaan para pasien, para perawat, dokter. Tuhan berikan mereka semangat, Tuhan berikan mereka sukacita. Lebih daripada itu, Tuhan lindungi mereka. Tuhan jauhkan dari virus corona, dan biarlah mereka terluput dan mengalami perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terpapar, mungkin masih ODP, PDP, bahkan sudah positif. Kami terus doakan, Tuhan berikan mereka semangat, Tuhan berikan mereka sukacita, berikan mereka kekuatan. Biarlah hati mereka penuh dengan kegirangan oleh karena Tuhan menopang mereka. Dan semua obat yang diminum, semua makanan yang dimakan diberkati Tuhan untuk pemulihan keadaan mereka. Hamba mau berdoa untuk tiap-tiap jemaat. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Kami berdoa, kiranya Engkau melindungi kami, Engkau tutup bungkusi kami, sehingga kami terhindar dari sakit penyakit, dari virus corona ini Tuhan. Sekalipun kami mungkin stay at home, kami jarang keluar, tapi kami terus berdoa, Tuhan tutup bungkusi kami. Terkadang kami harus bertemu dengan orang, mungkin dia sebagai pelanggan kami, karyawan kami, bawahan kami, saudara kami. Tuhan tutup bungkusi kami, jauhkan dari virus penyakit ini Tuhan. Dan hamba berdoa, sekalipun kami mungkin memegang barang-barang yang punya potensi untuk kami tertular, mungkin uang, mungkin kami ke ATM, mungkin kami memegang sesuatu, barang-barang belanjaan. Kami berdoa, sekalipun kami bersentuhan, sekalipun kami memegang, Tuhan bantu kami untuk terluput dari semuanya ini. Hamba berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati kami dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Biarlah kami makin kuat, kami makin setia, kami makin percaya kepadamu Tuhan. Dan hamba juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan berulang tahun sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati Pak Rani Lee bersama anak Marvin Kenneth Anggawan. Hari ini tanggal 19 April mereka boleh berulang tahun. Ibu Afrilida Borusihaan tanggal 21 April. Bapak Saputandi tanggal 24 April. Hamba berdoa untuk keempat saudara ini. Tuhan memberkati mereka sepanjang tahun ini. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita bagi mereka. Semua yang mereka harapkan, doakan, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang kami melakukan
aktivitas, kegiatan, baik di rumah, mungkin di luar rumah. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memujikan doksologi. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.